Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Yang pertama jemaah sekalian, secara khusus ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ini secara khususnya, ya, secara khususnya. Kenapa? Karena potongan selanjutnya itu menjelaskan tentang ilmu agama. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Kan begitu. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an itu bagian dari ilmu agama. Sehingga secara khususnya di sini yang dimaksud adalah ilmu agama. Baik. Secara umum, yang kedua, secara umum ilmu yang bermanfaat untuk akhir, ya, untuk akhirat, untuk akhirat. Misalnya ilmu kedokteran, ada orang misalnya belajar ilmu kedokteran, tujuannya niatnya agar bisa membantu banyak orang. Kalau bisa ada orang datang berobat ke dia mungkin gratiskan, atau mungkin dia tidak gratiskan tapi harganya dia kurangi, ya, murah, ya. Banyak hal, ya. Jadi dia niatnya seperti itu, maka insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pintu surga untuknya. Jadi secara khususnya ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Kemudian yang kedua, secara umum ilmu yang bermanfaat untuk akhirat, negeri akhiratnya. Ya. Baik, nah jamaah sekalian, ya, sekali lagi ya, semangat dalam belajar ilmu agama. Ya, jangan kendor. Orang saja konser semangat, masa kita belajar ilmu agama, membaca hadis Nabi SAW, membaca Al-Quran, kita loyo dalam masalah seperti ini. Ya, artinya semangat. Karena ini pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita. Bahkan duduknya kita di antara maghrib dan isya itu tidak merugi jamaah sekalian. Sering kita sampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, rajulun qa'ada yantadhiru as-salat tad'u al-malaika Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Orang yang duduk di antara dua salat, misalnya antara maghrib dan isya, bisa jadi berzikir, membaca Al-Quran, atau dia belajar ilmu agama, maka para malaikat berdoa kepadanya, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, kemudian Allahumma arhamhu, ya Allah kasih sayangilah dia. Sehingga para ulama mengatakan di antara sebab dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita duduk di pengajian, di majlisul ilmi. Karena Nabi SAW menjanjikan doa para malaikat. Ketika mereka duduk di situ, maka para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan ampunan kepada orang yang duduk di majlisul ilmi.